Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir dan khususnya saya bisa membacakan materi pada kali ini. Materi saya kali ini adalah tentang sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim tentunya. Sholat merupakan tiang agama. Sholat diibaratkan sebagai tiang pada rumah. Jika rumah itu tidak ada tiangnya, maka akan roboh. Begitulah sholat. Betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun diwajibkan untuk sholat. Jika dia tidak bisa sholat dengan berdiri, dia bisa duduk. Jika dia tidak bisa duduk, dia bisa berbaring dengan ketentuan yang sudah berlaku. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan sholat asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Begitu wajibnya sholat. Di dalam surat Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dalam sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat adalah orang-orang yang celaka dan merugi. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar seperti berbohong, berzina, dan sebagainya. Jika kita masih melakukan hal-hal tersebut, maka harus dipertanyakan sholat kita bagaimana. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu. Jika azan sudah berkumandang, maka kita harus berburu sholat. Untuk laki-laki diutamakan sholat di masjid, dan untuk perempuan sebaiknya sholat di rumah. Sholat juga bisa untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membuat hati kita tenang jika kita sholat. Sholat harus dilaksanakan dengan khusyuk pastinya. Itu akan menambah pahala bagi kita pastinya. Dan sholat juga bisa mencerminkan sebuah muslim. Jika kita masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka sholat kita selalu dipertanyakan sebagaimana hal tersebut. Sholat juga salah satu yang akan dipertanyakan paling utama jika kita sudah di alam kubur. Maka dari itu, marilah kita menjaga sholat kita sebagaimana kita menjaga diri kita sendiri. Sholat benar-benar kewajiban bagi kita setiap muslim pastinya. Jadi marilah hadirin semuanya untuk kita menjaga sholat kita lebih khusyuk lagi, dan lebih tepat waktu lagi. Jika azan sudah berkumandang, marilah kita untuk buru-buru sholat. Seperti itu. Jadi sholat juga bukan hanya sebagai seperti yang kewajiban saja, tapi juga sholat itu media untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap sholat itu sebagai hal yang remeh. Seperti itu. Marilah kita untuk selalu sholat tepat waktu dan khusyuk pastinya, dan lebih mendalami lagi tentang sholat. Sekian materi dakwah saya kali ini. Saya harap hadirin semuanya bisa mengambil sisi baik, dan saya juga meminta maaf jika perkataan saya ada kurangnya, ada yang tidak berkenan dengan perkataan saya,
ada salah dan kurangnya. Saya juga hanya manusia biasa, jadi mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.